cara perhitungannya nanti ya. Ingat, jadi pertama yang harus dilakukan, kita harus tahu kegiatannya apa aja. Setelah tahu kegiatannya, kita bikin jadwal dari masing-masing kegiatan tersebut. Nah, di sini ini ada yang namanya bagan Gantt. Ini dicetuskan oleh H.L. Gantt. Di sini suatu peta yang menggambarkan pekerjaan yang harus dilaksanakan menunjukkan saling hubungan dalam tiap pekerjaan. Bisa dilihat di situ di halaman 71. Di situ ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada tugas X, Y, sama Z. Itu waktunya berapa lama misalnya. Terus gambar lingkaran di dalam bagan disebut juga milestone dan menunjukkan bahwa milestone kedua tidak bisa dimulai sebelum milestone pertama selesai. Jadi itu kegiatannya. Maksudnya kegiatan 1 dan 2 itu kan di yang tugas X kan. Jadi tugas 2 itu bisa dilaksanakan kalau kegiatan 1 sudah selesai. Terus kayak milestone 4 itu juga, itu kegiatan 4 bisa dimulai kalau 3 sudah selesai. Tapi apakah milestone 3 sudah bisa dimulai sebelum milestone 2? Kira-kira gimana? Milestone 3 bisa dilaksanakan sebelum milestone 2, bisa dijelaskan enggak? Kira-kira kan di situ kan tulisannya 3 agak mendekati 1 kan, nggak mendekati 2. Nah, ini 3 bisa dilaksanakan sebelum 2 selesai. Dari kelemahan bagan Gantt itu dia nggak bisa menjelaskan apakah 3 itu boleh dilaksanakan dulu sebelum kegiatan 2 atau harus dilaksanakan setelah kegiatan 2. Itu yang nggak bisa diketahui dari bagan Gantt itu kelemahannya. Nah, terus ada lagi yang kedua yaitu program evaluation and review technique atau PERT. Ini merupakan perbaikan dari bagan Gantt sehingga bisa mengatasi kelemahan bagan tersebut, yaitu tadi yang nggak bisa diketahui lanjutannya seperti apa. Jadi ini metode untuk menjadwal dan menganggarkan sumber-sumber daya untuk menyelesaikan pekerjaan pada jadwal yang sudah ditentukan. Kegunaan dari PERT ini perencanaan suatu proyek yang kompleks, terus penjadwalan pekerjaan dalam urutan yang praktis dan efisien, sama mengadakan pembagian tenaga kerja dan sumber daya lain. Jadi ini yang penting di modul 7 ini. Kegunaan dari PERT ini penjadwalan sama lanjutannya tadi. Penjadwalan ulang untuk mengatasi hambatan dan keterlambatan, terus menentukan trade off antara waktu dan biaya. Tetap ya kita harus menghitung waktunya berapa lama, biaya yang kita keluarkan berapa, itu juga nanti ada. Sama menentukan kemungkinan untuk menyelesaikan suatu proyek tertentu. Jadi dari seperti ini tadi kita bisa tahu total untuk menyelesaikan seluruh kegiatan itu berapa lama, terus biaya yang dikeluarkan berapa. Nah, di sini data yang diperlukan itu taksiran mengenai waktu, terus urut-urutan pekerjaannya apa aja, sama biaya untuk mempercepat kegiatan. Jadi aturan dalam membuat diagram itu ada event sama aktivitas. Bisa dilihat di halaman 7.13. Kalau event itu kejadian, jadi suatu keadaan tertentu yang terjadi pada saat tertentu. Kalau aktivitas itu pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu kejadian tertentu itu tadi. Jadi di sini yang di halaman 7.13 digambar di PPT itu, berarti di sini totalnya ada berapa event. Dari gambar itu totalnya kita punya berapa event. Halo? Ada 5 ya kan? Karena kita ada 5 bunderan itu lingkaran. Terus aktivitasnya ada dari aktivitas 1 ke 2, terus ada 2 ke 3, 2 ke 4, 3 ke 5, sama 4 ke 5 itu aktivitasnya. Jadi yang pertama itu 1, yang terakhir 5. Terus biasanya gini,
3 sama 4 itu nggak bisa dimulai kalau 2 belum selesai. Biasanya seperti itu. Itu tentang diagram part itu tadi ya, jaringan. Nah, ini untuk menaksir waktu. Ini biasanya dalam satuan minggu kalender. Formulanya jumlah hari kerja yang diperlukan dibagi jumlah hari kerja per minggu. Jadi di sini atau ada rumus TE sama dengan di halaman 7.14 kalau nggak kelihatan di sini. TE sama dengan A plus M 4M plus B. Jadi A itu minimum kalau nggak salah. M itu yang tengah-tengah, terus B-nya itu maksimum. Jadi di sini kayak contohnya di sini waktu yang diharapkan untuk menyelesaikan suatu aktivitas, misalnya kita mempunyai 3 taksiran 4, 20 sama 26, jadi dibagi 6 rumusnya, terus ketemu waktu yang diharapkan untuk selesai itu 18,3. Jadi itu untuk mencari, biasanya sih di soal harusnya sudah ada A nya berapa, M nya berapa, terus B nya berapa gitu. Itu ini untuk menghitung waktu total yang kita butuhkan. Nah, di sini ada yang namanya critical path. Critical path itu maksudnya jalur terpanjang dari event-event itu tadi sampai dari awal sampai selesai. Jadi misalnya di halaman 7.15 bisa dilihat di situ itu kan ada 4 event ya toh. Nah, yang event pertama itu selesai dalam waktu 2 minggu. Terus yang dari event 1 ke 3 itu 4 minggu. Terus event 2 ke 4 aktivitas 2 ke 4 itu 6. Terus aktivitas 3 ke 4 itu 8. Jadi total TE nya itu 12. Kena 12 itu ketemu dari mana? Ini dicari yang paling panjang. Jadi kan ada 2 jalur kan, jalur 1, 2, 4 sama jalur 1, 3, 4. Nah, itu dari jalur 1, 2, 4 sama 1, 3, 4 yang lebih lama waktunya yang mana? Ini hati-hati ya, buku ini materi